akan menyelesaikan suatu teka-teki atau puzzle of mathematics. Di sini ada sebuah cerita di mana di sebuah pulau terpencil bernama Enigma terdapat sebuah perpustakaan kuno yang menyimpan rahasia alam semesta. Hanya mereka yang mampu memecahkan teka-teki rumit yang tersimpan di perpustakaan itu yang bisa mengakses rahasia tersebut. Kemudian ada seorang peneliti bernama Elara yang ahli dalam logika dan matematika. Tiba di Pulau Enigma untuk memasuki perpustakaan. Ia harus melewati 3 gerbang yang dijaga oleh Zeno, Yumi, dan Xavier. Zeno berkata, jika Yumi berbohong, maka aku yang berkata benar. Sedangkan Yumi berkata, jika Xavier berkata benar, maka aku berbohong. Kemudian Xavier berkata, salah satu dari kita berbohong, dan salah satu dari kita berkata benar. Kemudian kita ada suatu pertanyaan atau question dari cerita sebelumnya, di mana dari ketiga pernyataan tersebut, dapatkah kita menentukan siapa yang selalu jujur, siapa yang selalu berbohong, dan siapa yang kadang-kadang jujur dan kadang-kadang berbohong. Kemudian kita akan melakukan problem solving atau sebuah penyelesaian masalah, di mana kita akan membuat beberapa asumsi dari 3 pernyataan yang sudah kita punya. Kita membuat suatu skenario yang pertama, yaitu kita asumsikan Zeno itu berkata jujur. Jika Zeno jujur, maka pernyataan jika Yumi berbohong, maka aku berkata benar. Jadi pernyataan Zeno itu harus benar. Ini berarti Yumi harus berbohong. Namun, jika Yumi berbohong, maka pernyataan Xavier salah satu dari kita berbohong dan salah satu dari kita berkata benar juga harus benar. Ini berarti Xavier harus jujur, namun jika Xavier jujur, maka pernyataan Yumi jika Xavier berkata benar, maka aku berbohong menjadi salah. Nah, terjadilah di sini kontradiksi. Kemudian kita membuat skenario kedua, di mana kita asumsikan Zeno berbohong. Jika Zeno berbohong, maka pernyataan jika Yumi berbohong, maka aku berkata benar. Jadi pernyataan sebelumnya ini tidak perlu benar. Ini berarti Yumi bisa jujur atau bohong. Jika Yumi jujur, maka pernyataan Xavier ini salah satu dari kita berbohong dan salah satu dari kita berkata benar, maka pernyataan Xavier benar. Ini berarti Xavier harus berbohong. Jika Yumi bohong, maka pernyataan Xavier juga benar. Ini berarti Xavier harus jujur. Nah, dari 2 skenario sebelumnya, kita mendapat beberapa kesimpulan. Di mana Zeno ini kadang-kadang jujur, kadang-kadang bohong. Kemudian ada Yumi, dia bisa jujur atau bohong, atau salah satunya gitu ya, berarti. Kemudian ada Xavier yang dimana dia selalu jujur. Nah, kita dapat simpulkan maka hanya Xavier yang selalu jujur, sedangkan Zeno dan Yumi termasuk dalam kategori yang tidak konsisten dalam berbohong atau jujur. Oke, itu dia sekian dari puzzle of matematika yang bisa kita sangkut pautkan dengan logika matematika. Sekian dari saya, terima kasih.